Baik. Terlihat Kang, Sudah aman ya? sudah aman. Tinggal diperbesar aja. Sebentar ya. Oke. Biasanya kalau saya share screen agak-agak ada gelap di sebelah kanan, tapi gak apa-apa lah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan ini izin kita untuk bersilaturahim, untuk sharing sebetulnya karena di sini banyak sekali senior, terutama bapak-bapak yang on cam ini selalu semangat ini luar biasa, Pak Cakra ya, Pak Derajat yang saya hormati dan ibu bapak yang lainnya. Pada kesempatan ini posisinya sebetulnya sharing, jadi strukturnya itu barangkali nanti kalau ada hal-hal yang didiskusikan lebih lanjut setelah saya sharing PowerPoint yang saya buat, tentu saja sangat terbuka begitu ya kita diskusi sebagai alumni Transformasi Indonesia. eh ini sengaja diambil sebetulnya nanti basisnya ada NLP, mungkin juga campuran tentang pendidikan. Tentu saja di sini ada Pak Dr. Derajat yang wah luar biasa pengalamannya. Nanti saya juga berharap sharing berarti terkait dengan hal ini begitu. Nah, saya mengambil judul tentang ini karena memang akhir-akhir ini persoalan kesadaran menjadi sangat ramai di algoritma Instagram saya terutama terkait misalnya kasus yang terdekat sampai beberapa kali Pak Iwan memberikan pencerahan begitu ya tentang hipnosis, tentang kesadaran, tentang bawah sadar dan seterusnya pada status-statusnya saya ikuti karena memang ada fenomena kajian berbalut hipnoterapi yang mungkin sebagian di antara kita yang mempelajari hipnoterapi agak-agak tiarap nih. Apalagi saya sendiri, Pak Derajat, dulu zaman UN, ujian nasional awal-awal, itu bukan disebut laris manis ya, jadi tukang bahkan dalam tanda kutip untuk membuat anak-anak dalam tanda kutip tobat sehari, untuk mengubah pikirannya sehingga UN-nya harapannya sukses begitu disertai diakhiri dengan doa dan anchoring dan lain-lain. eh Dokumentasi itu mungkin masih bisa dilihat di Facebook. Sendiri saya sudah tidak terlalu aktif akhir-akhir ini, tetapi ada yang kelingkan dengan Instagram. Jadi pas dilihat di Facebook, oh ternyata banyak yang komen juga terkait dengan status-status terakhir di Instagram. Nah, kenapa transformasi kesadaran? Dan mudah-mudahan ini juga relevan dengan biasanya di dalam hidup itu ada titik-titik perubahan ya. Kalau saya menyampaikan ke mahasiswa, Pak Cakra, Pak Derajat, Bu Yana, dan teman-teman, bahwa ulang tahun itu adalah titik, Jumat adalah titik, Minggu ke Senin adalah titik, dan sekarang satu hari lagi, selang besok kita akan menuju ke titik berikutnya di tahun 2026. Nah, ini hari ini barangkali saya sharing, saling mengajak, mengingatkan diri sendiri apa yang sudah dicapai di 2025. Mudah-mudahan kita dengan sadar ada transformasi di 2026 begitu. Nah, eh, dibuat titik dua optimalisasi sumber daya karena ternyata kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya yang barangkali kadang-kadang belum kita manfaatkan begitu. Nanti kita cek sumber dayanya yang dimaksud seperti apa dan dari potensi menuju aktualisasi. Kadang-kadang kalau asesmen psikologis misalnya ada IQ yang sangat tinggi dimiliki oleh seseorang tetapi tidak memperoleh perlakuan, misalnya perlakuan pendidikan, perlakuan hipnoterapi dan lain-lain, mungkin aktualisasinya tidak akan muncul. Jadi kita manfaatkan. Nah, jadi harapannya dari topik ini kita akan sama-sama diskusi tentang transformasi membangun kesadaran supaya kita paham dan kita bisa bantu diri kita terutama saya pribadi sadar terkait dengan sumber daya yang ada supaya potensi yang dianugerahkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima itu bisa kita aktualisasikan. Mungkin itu prolognya Pak Derajat ya.
Jadi ini saya tidak biasa terlalu serius begitu, bukan berarti kontennya tidak serius, tetapi kadang-kadang mungkin THE atau dan yang beberapa yang lain yang menyimak atau beberapa lihat di Instagram, di YouTube, saya menyampaikan materi agak-agak serius, tapi itu bagian dari membangun suasana saja, bahwa kita diskusi tidak terlalu harus formal. Ada yang ibu bapak misalnya mau mencegat di tengah jalan untuk bertanya, silakan aja begitu ya. Tapi mohon izin saya memperkenalkan diri dulu, mungkin supaya agak sopan begitu ya ke bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Derajat, Pak Aji ini alhamdulillah ada. Jadi latar belakang saya itu di bimbingan konseling atau psikologi pendidikan dulu. Masuknya sebetulnya alumni 2000. Saya berlatar belakang teknik. Sebetulnya tahun 2000 masuk ke teknik. Zaman UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kenapa? Karena saya eh, berlatar belakang IPA. Kadang-kadang kalau di kelas itu ke mahasiswa, siapa angkat tangan yang berlatar belakang IPA? Padahal jurusan yang sedang saya mengajar itu jurusan IPS misalnya. Itu banyak angkat tangan. Jadi betapa banyak sekali orang IPA yang tidak istiqomah menjalani kehidupan di IPA-nya gitu. Nah, saya masuk ke teknik elektro tahun 2000, tetapi karena IP saya Nasakom, nilai akhir 1 koma, Pak Haji, lumayan ongkos juga itu. Tidak terlalu bertahan, akhirnya semester 2 1,60, ya berpikir ulang begitu ya. Ini gimana ya jurusan saya itu, apakah oh ini ada Pak Bambang ini membantu ini kayaknya mungkin bisa ini ya. Oke. Nah, kemudian saya masuk di tahun 2001 UMPTN lagi ke psikologi pendidikan di UPI begitu ya. Kenapa sampai S2 S3 di UPI, biar di situ aja memang kurang gaul. Saya di situ jadi sampai tingkat doktoral di bimbingan dan konseling itu lulus kemarin. Jadi alumni COVID, wisuda saya di kamar melalui Zoom. Nah, jadi ini secara formal. Yang berikutnya ya di transformasi Indonesia bersama Pak Iwan, sebetulnya disebut satu angkatan iya, tapi Pak Iwan lebih mengaktualisasikan diri begitu. Saya ingat pada saat ikutan pelatihan hipnosis CH pertama kali, ada nama terkenal dulu di IBH namanya Willy Wong. Beberapa buku sudah ditulis oleh beliau. Itu angkatan awal, sama sekali betul-betul awal. Saya dengan Pak Iwan tuh satu angkatan tuh. Tapi ketika waktu itu bayar 1,2 lah di satu hotel di Bandung. Ketika pulang karena seharian ya untuk CH itu, saya sampaikan kepada istri saya ketika bertanya, ya gimana, udah bisa? Saya sampaikan, bisa apa ya? Aturan ini apa namanya 1,2 juta teh. Wah, berarti betul saya kehilangan uang dan betul-betul mengikuti pelatihan hipnotis itu benar, merasa terhipnotis dulu ya. Dan karena memang belum bisa apa-apa, akhirnya saya menunda dulu, mempelajari dulu, membaca buku-buku siapa Pak Adi Gunawan. Nah, kalau Pak Iwan tuh terus tuh, bagus tuh. Jadi terus tidak berhenti. Akhirnya di tahun 2010, nah mengikuti pelatihan yang ketika itu Pak Iwan sudah jadi trainer. Nah, gitu. Nah, akhirnya di tahun 2012 lah apa mengikuti yang CH, kemudian langsung ke CI, dan gitulah. Nah, biasanya orang-orang yang belajar hipnosis sehingga menjadi hipnoterapis, kemudian jadi CI, kemudian lama-lama akan berkenalan dengan lingkungan yang mempelajari NLP. Nah, jadi saya belajar NLP, kemudian yang terakhir ya dengan Pak Iwan belajar NLP. Nah, jadi itu barangkali eh, pengalaman-pengalaman dan apa namanya eh, perkenalan lah Ibu Bapak. Jadi saya sekarang bertugas di UPI, di Universitas Pendidikan Indonesia, Kaprodi S1 PGSD dan Kaprodi S2 S3 Pendidikan Dasar di Fakultas Ilmu Pendidikan di FIP. Nah, mengapa bertransformasi? Tadi sesungguhnya sudah saya sampaikan di awal, minimal bertransformasi itu pada titik-titik tertentu, ada dua titik yang kita ingin hubungkan, titik awal, titik akhir,
Itu sebetulnya saya selalu ingin Pak Bambang ada ya coba. Tapi kalau Ibu Bapak ini bagian dari ini aja. Semakin Pak Bambang terlibat di dalam tayangan. Tapi apakah saya saja yang melihat checklist dari Pak Bambang, THE, atau Ibu Bapak melihat ada checklist, ada coretan? Kelihatan Pak Ari Ada saya. ya. Oh iya Ada iya iya Pak. iya. Kalau Banyak. mudah-mudahan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Ini mungkin sedang megang HP-nya atau apa, tapi tidak apa-apa. Jadi mengapa bertransformasi? Hidup ya bukan hanya bertahan, walaupun sifat manusia sebetulnya di dalam pendidikan klasik itu ada dua katanya. Tapi ini mohon maaf ya Pak Derajat ya sharing aja. Saya malu kalau ada Pak Derajat di sini bicara tentang pendidikan. Yang pertama manusia itu katanya mengenyam pendidikan memang untuk bertahan secara ekonomi supaya tidak meninggal cepat-cepat, mencari makan dan segala macam ya. Yang kedua punya identitas kultural. Jadi punya identitas jati diri bahwa apalagi ya Ibu Bapak jati diri itu diekspresikan salah satu hal yang sederhana adalah mungkin zaman sekarang itu branding ya jati diri. Oleh karena itu di apa di kalangan orang Sunda nama itu suka melekat dengan jati diri keumumannya, kebiasaannya, karakternya. Misalnya ada Asep Panto. Nah, berarti ada nama bapak-bapak Asep yang sering membetulkan Panto. Nah, gitu kurang lebih begitulah. Nah, jadi ibu bapak, nah Pak Derajat kan sudah terkenal Pak Derajat penulis buku yang banyak. Nah, itu kan itu sudah melekat. Tapi hidup itu ya bukan hanya bertahan, tapi kesadaran untuk menentukan arah perubahan, arahnya kemana. Nah, di dalam NLP sebetulnya kan NLP itu memodel ya, memodel karena kelahirannya juga hasil dari modeling beberapa orang, termasuk Erikson dan yang lainnya sehingga lahir ilmu NLP. Nah, kesadaran menentukan arah perubahan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, umumnya kesadaran yang ingin kita angkat menggunakan kata transformasi, saya senang dengan pilihan kata Pak Iwan di transformasi Indonesia. Memang harapannya kita ada perubahan, perubahan yang positif tentunya ya. Jadi bukan hanya perubahan dalam niatnya nanti ya, tapi kalau di dalam NLP atau di dalam hipnoterapi itu kan ada strukturnya, struktur pikirannya, struktur eh, internal representationnya diubah, kemudian state-nya diubah, perlakuan dalam kehidupan sehari-harinya diubah. Jadi ada strukturnya. Jadi bukan hanya sekedar perbaikan yang apa ya eh, berulang-ulang yang kadang-kadang kalau guru BK di sekolah itu menunjukkan catatan konselingnya yang banyak, tapi kalau dicek namanya itu-itu aja misalnya. Nah, itu hanya perbaikan yang sementara tidak menumbuhkan kemandirian. Yang diharapkan adalah perbaikan yang terstruktur sehingga konseli, garis miring klien, garis miring siapapun yang kita tangani di dalam klinik kita tidak balik lagi, tidak balik lagi, tidak balik lagi, tidak balik lagi gitu. Walaupun ada keuntungan tersendiri misalnya ya kalau apalagi kalau nominal ininya sudah cukup banyak ya apa harganya seperti Pak Iwan berapa kali sesi kemarin saya dengar 5 juta dan itu kan seru juga begitu. Tetapi di dalam standar pendidikan khususnya itu yang dibangun salah satunya di ilmu keilmuan saya itu adalah kemandirian. Jadi membuat orang memiliki kemandirian atas proses transformasi dari struktur yang kita bangun pada individu tersebut sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Nah, misalnya di saya itu di dalam proses konseling itu nasihat hukum awalnya haram begitu ya. Hukum awalnya di keilmuan konseling ya. Kenapa haram? Karena ketika kita sudah tahu nih solusinya. Makanya sekarang kan bergeser ke coaching tuh. Nah, sebelum ke coaching di dalam konseling tentang nasihat itu kenapa hukum awalnya haram? Karena akan berpotensi menimbulkan ketergantungan dan menyalahkan orang. Nah, saya masih ingat ketika waktu SMA eh, pada saat pemilihan jurusan dulu di kelas 3 jurusannya itu ada IPA, IPS bahasa. Nah, kebetulan saya ketua OSIS di SMA Negeri 1 Cililin itu dipanggil lah oleh guru BK. Saya masih ingat mungkin Pak Derajat kenal Bapak Agus Saipul Muhrom, guru BK dulu itu. Dipanggil, Rich,
SMA Negeri 1 Cililin mah ketua OSIS teh tara ka IPS. Walaupun saya rapor tuh bagus IPS. Biasanya mah ke IPA dan IPA-nya IPA 1 dengan bangga ya oke-oke aja saya begitu ya. Nah, itu kan nasihat yang langsung bagusnya kamu ke sana gitu. Nah, ternyata memang saya menjalani di IPA setelah lulus kan harus ke kalau mau ujian masuk perguruan tinggi negeri harus matematika, IPA, fisika, kimia, biologi. Dan saya kan sih tidak sanggup. Zaman itu rambut rontok sehingga pakai cem-ceman, wajah jerawatan sehingga pakai sari pohaci. Pak Haji mungkin tidak tahu ya Pak Haji mah ya. Kalau saya pakai sari pohaci itu bedak kering lah nggak tahu bedak apa apu ya itu ya buat semen tuh. Nah, nah, ketika dijalani ternyata memang ya potensi saya tidak di sana begitu. Tidak di IPA, tidak di sains. Walaupun UMPTN masuk ke teknik elektro 1 tahun IP 1,6 1,6 memang tahun 2000-an itu susah sekali ya untuk dapat beasiswa 2,7 itu juga sudah sujud syukur begitu. Akhirnya masuk ke psikologi pendidikan tadi. Nah, disitulah saya berangkat UMPTN lagi masuk ke psikologi pendidikan karena atas dasar pemahaman potensi. Jadi barangkali nomor satu kesadaran yang paling utama itu memahami potensi Ibu Bapak ya. Jadi em, mungkin kan mungkin berdasarkan pengalaman saya memang teman-teman klien kita datang ke kita itu tidak tahu juga kadang-kadang tidak tahu potensi untuk perubahan dirinya itu, maka kita perlu bantu untuk menyadarkan itu gitu. Itulah transformasi ininya ya. Oke, nah ini terkait dengan potensi yang tadi saya contohkan. Akhirnya saya masuk ke psikologi pendidikan, kemudian alhamdulillah lulus lebih cepat di semester 3 mendapat beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik, sehingga sudah tidak memperoleh apa sudah tidak tergantung pada orang tua untuk apa namanya biaya perkuliahan dan seterusnya. Nah, karena apa? Karena antara potensi dengan aktualisasi itu direalisasikan secara sadar, pas gitu. Saya masih ingat menerima hasil apa namanya ketika di teknik menerima hasil saya iseng apa namanya tes psikotes di situ ada potensi kecerdasan IQ, minat, bakat, kepribadian, kemudian ada racikan rekomendasi di ujungnya. Anda diperkirakan berhasil kalau memberi jurusan komunikasi bahasa atau sosial budaya. Sementara waktu itu saya tes sedang posisi di teknik dengan IP 1,6. Masa depan itu seru lah, apa seru, suram. Kok seru. Nah, masa depan suram. Nah, oleh karena itu, dengan pemahaman potensi, saya mengambil kesempatan untuk pindah jurusan UMPTN lagi ke psikologi pendidikan. Nah, di sanalah teraktualisasikan secara sadar sehingga terjadi percepatan, begitu ya. Nah, jadi kita ini refleksi sebentar secara filosofis bahwa manusia itu punya akar historisitas, ya. Akar historisitas itu kita punya sejarah. Saya kalau secara kronologis setiap tahun merenungi diri Pak Haji. Entah nih, saya lihat sih Pak Haji dengan saya kayaknya umurnya sama, tapi mudah-mudahan sama ya. Atau wajah saya yang boros misalnya atau apa. Nah, jadi setiap pergantian tahun tuh suka, aduh banyak perenungan apalagi setelah di atas 40 ya, 40 tahun. Jadi banyak perenungan lah. Nah, kita punya historisitas yang kita sebut dengan bahasa sederhana sebutnya masa lalu. Nah, nanti kita akan diskusikan masa lalu itu bisa dijadikan sumber daya. Yang kedua, kita punya posibilitas. Jadi, konseling, klien yang datang berhadapan dengan kita, anak didik kita, itu punya kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa bantu potensialitas dalam bentuk historisitas sebagai sumber daya ke aktualitasnya gitu. Nah, ini ada definisi pendidikan ini giliran Pak Derajat harusnya menjelaskan. Pendidikan ini saya kutip dari saya senang ke Undang-Undang Sisdiknas 2003 ayat 1 apa salah satu ayat 1 ini karena ini berhubungan dengan keilmuan kita. Walaupun terjadi kata kontroversi yang sekarang sedang ramai, kajian berbasis hipnoterapi yang seolah-olah peserta yang hadir di situ tidak sadar karena berbenturan dengan misalnya kalau dalam pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar. Perlu perlahan saya menjelaskan ini terkait dengan hipnoterapi bahwa memang di sini pendidikan adalah usaha sadar. Usaha sadar yang dimaksud adalah usaha yang betul-betul melibatkan makna, betul-betul melibatkan eh,
pengetahuan yang mendalam, karena pengetahuan kalau di dalam pendidikan itu pengetahuannya ada pengetahuan tentang peserta didik, pengetahuan tentang konten, apa yang diajarkan, pengetahuan cara mendelivery, cara mengajarkan, dan pengetahuan diri sendiri. Nah, pendidikan ini harus sadar, hipnoterapis dalam konteks kita ya, hipnoterapis atau NLPR-nya harus sadar, yang kita bantu harus sadar, situasinya penuh kesadaran. Semakin sangat sadar, nah ini masuk ke wilayah keilmuan kita, semakin sangat sadar, masuklah kita ke dalam bawah sadar. Nah, itu penjelasannya memang agak rumit nih di sini nih. Nah, Pak, berarti yang masuk ke dalam bawah sadar itu sangat sadar, betul. Jadi yang masuk ke dalam bawah sadar itu sangat fokus, sangat sadar. Karena menggunakan kata sangat, sebetulnya kesadarannya sadar. Rumitnya Pak Aji. Kita mudah-mudahan nanti kita sharing lah. Jadi pendidikan itu memang usaha sadar dan terencana. Bedanya ada perencanaan. Sebetulnya yang kemarin Pak Iwan sharing misalnya tentang kita punya struktur menghadapi klien berapa sesi, satu, dua, tiga misalnya. Itu kita punya perencanaan atau di dalam pembelajaran kita punya RPP ya Pak Derajat ya. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Dalam kehidupan itu terjadi dan sekarang pun demikian ini sedang mudah-mudahan muncul suasana belajar dan proses pembelajaran kita sharing bersama ya. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini yang tadi saya maksud dari potensi ke aktualisasi. Aktualisasinya apa? Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan, dan seterusnya lah. Di bagian potensi itu dia pasif, kecuali kita menyelenggarakan perlakuan dalam kurung pendidikan, hipnoterapi, pemanfaatan NLP dalam coaching, dan lain-lain. Aktualisasinya ya ini memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian. Nah, kadang-kadang di kita Pak Haji di pendidikan, proses makna pendidikan menjadi menyempit. Kalau misalnya orang tua lebih banyak bertanya tentang habis belajar apa hari ini, seolah-olah ilmu pengetahuan aja di kepala yang nambah. Kalau nambah bagus, kalau skor pembelajarannya tinggi ya itu bagus. Padahal dari amanat undang-undang pasal 1 ayat 1 harus punya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, dan seterusnya lah. Ini adalah aktualisasinya. Zaman UN saya, ketika tadi saya sampaikan sering hipnosis massal, nangis, apa segala macam, memang ini tuh perlu penjelasan panjang menghipnosis massal itu. Di Facebook kalau ibu bapak lacak, kalau saya lagi ngisi seminar atau misalnya hipnoterapi massal, memang bereaksi hampir semua. Tapi saya tidak pernah sendiri, selalu ada didampingi. Dan kalaupun misalnya terjadi abreaksi, saya selalu tanamkan dulu peaceful place namanya itu, tempat kedamaian. Sehingga kalau ada yang nangis jerit-jeritan, saya tinggal dekati atau tim saya dekati dengan menyentuh pundak kiri atau kanannya, dengan menyampaikan dalam hitungan ketiga, pergi ke tempat kedamaian. Satu, dua, tiga, pergi ke tempat. Ditenang tuh, segera. Nah, tapi butuh inilah, nanti kita diskusi tentang itu. Nah, tapi pada konteks malam ini, saya ingin sharing bahwa dari sisi potensi, kemudian aktualisasi, kita harus didasari pada transformasi atau kesadaran tadi, usaha sadar kita gitu. Jadi penjelasan tentang kesadaran ini memang harus kita edukasi kepada masyarakat, terutama kepada klien kita, bahwa yang dimaksud dengan bawah sadar itu adalah sepenuhnya sangat sadar. Begitu. Oleh karena itu sering saya mencontohkan, Ibu Bapak pernah lihat Romi Rafael menghipnosis? Pernah. Romi Rafael pernah nggak menginstruksikan gini yang Ibu Bapak pernah lihat? Dalam hitungan ketiga, dalam posisi setelah tidur ya, misalnya tarik nafas, hembus nafas, tidur. Dalam hitungan ketiga, ketika Anda bangun, Anda melihat sabuk, dan sabuk itu terlihat seperti ular. Anggukan kepala kalau paham. Gitu. Biasanya mengangguk tuh. Mengangguk adalah proses sangat sadar bahwa instruksi yang diberikan Romi Rafael atau kita ya, yang paling sering saya mudah melakukan adalah menghilangkan hidung. Hidung kemudian diminta untuk ketika Anda bangun, lihat kaca atau cermin, hidung Anda hilang. Karena apa? Saya pinjam. Gitu. Itu negatif hallucination ya, bisa begitu. Nah, tetapi ketika anggukan kepala kalau paham, itu sangat sadar. Dan itulah usaha sadar. Begitu. Mungkin Pak Derajat juga ada penjelasan tersendiri bahwa di dalam proses pembelajaran secara hipnotik gelombang otak yang membuat siswa sangat sadar atau masuk ke bawah sadar, gelombang otaknya kan turun ke alfa ke theta. Sehingga anak-anak itu terlibat.
apakah perlu tutup mata? Tidak harus kan, gitu ya. Nah, jadi inilah memang di bagian usaha sadar di kita-kita ini sebagai alumni perlu agak hati-hati menjelaskannya, terutama ini di dalam konteks pendidikan, kemudian tentang hipnosis dihubungkan dengan tutup mata, tidak tutup mata, fenomenanya ya, fenomena trans alamiahnya itu perlu kita jelaskan. Karena akhir-akhir ini saya juga di Instagram lagi mengumpulkan ini, nanti mau posting mungkin agak agak kontroversi nanti beberapa dokumentasi saya kalau ngisi tadi seminar, saya menjatuhkan beberapa orang tidur begitu di ini, tapi hanya ingin menunjukkan anestesi, kesadaran segala macam gitu ya. Tapi ini masih nimbang-nimbang apakah akan di-upload di Instagram atau tidak. Oke, nah, apa itu transformasi kesadaran? Tadi perubahan. Jadi dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, terutama saya pribadi, eh, merubah cara memaknai diri sudah usia 40 tahun dan bahaya kalau usia 40 tahun Pak Aji itu jangan macam-macam karena kehidupan ditentukan di usia ini. Kenapa saya ke Pak Aji terus? Jadi biar biar ini ya, karena tujuan hidup kita harus di apa namanya harus diperbaiki lah ya di usia-usia kita. Nah, terkait dengan tujuan hidup, ini tadi saya belum sempat buat apa namanya PowerPoint-nya. Memang ada 4 pertanyaan filosofis yang harus kita jawab, bahkan ke klien juga sering saya tanyakan. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah Who am I? Tujuan hidup itu siapa saya? Kita harus punya jati diri. Saya tuh siapa? Nah, itu bisa jati diri transendental. Siapa saya menurut diri kita, menurut lingkungan, menurut seperti misalnya Pak Haji teh siapa kalau menunjuk ke dada, biasanya saya tanya itu mah dada. Pak Haji teh yang mana? Kalau menunjuk ke hidung itu mah hidung. Tapi Aji Pawit itu adalah satu konsep besar yang punya makna tersendiri begitu. Jadi itu pertanyaan pertama, who am I? Yang kedua, who will I become? Mau menjadi siapa saya nanti? Nah, mau menjadi siapa saya nanti itu kan tarikan tujuan hidup sebetulnya. Nah, itulah aktualisasinya gitu. Nah, kemudian how will I live? Bagaimana saya menjalani kehidupan? Nanti bisa di coaching, bisa di counseling, bisa di hipnoterapi. Dan yang terakhir, how will I end? Nah, ini yang agak serem Pak Haji. How will I end itu saya selalu ke dosen, pelatihan guru atau apa misalnya ya, selalu mengingatkan tentang how will I end? Bagaimana saya ingin berakhir? Apakah berakhir dengan tidak husnul khotimah kalau dalam agama Islam misalnya atau suul khotimah misalnya ya. Kita harapannya end atau berakhir pada aktualitas yang ujungnya baik begitu. Nah, ini mekanisme tujuan itu kalau di dalam ilmu NLP kemudian pemanfaatan hipnoterapi sebetulnya tujuan itu akan menimbulkan internal representation. Ibu bapak tuh semuanya ini ya apa aja mah udah hatam ini mah tentang DDG ya. Persepsi itu adalah internal representation hasil dari saringan DDG ya. Ada yang ke delete, ada yang ke distorsi, ada yang ke apa namanya ke generalisasi ya. Nah, itu akan melahirkan emosi, emosi akan melahirkan tindakan dan akan menghasilkan sesuatu. Nah, kita menyadarkan konseli, klien, siapapun itu untuk memiliki kesadaran tentang tujuan sehingga timbul persepsi nanti modalitas submodalitinya menimbulkan emosinya supaya dia bertindak positif sehingga hasilnya pun positif. Oke, nah kadang-kadang tidak semulus itu gitu. Apa namanya pencapaian tujuan itu. Kadang-kadang ada konflik internal dirinya sendiri dan ini ada masalah emosi masa lalu yang tidak memberdayakan. Memang sekarang yang viral di Instagram kemudian sudah ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Memang itu alumni UPI Pak Haji yang di Aljabar itu, alumni UPI S2 PAUD. Kemudian beliau mengikuti hipnoterapi apa sertifikasi kemudian NLP tapi metodenya yang digunakan adalah hipnoterapi massal dalam bentuk kajian begitu sehingga yang viral itu di Instagram adalah ada anak yang kaget ketika semua ibu-ibu yang hadir di situ itu diminta berteriak gitu ya. Nah, jadi itu butuh penjelasan yang ini apa ketat kepada masyarakat. Nah, ada emosi masa lalu yang tidak memberdayakan itu juga bisa jadi membahayakan dan menghambat tujuan, kemudian identitas tidak selaras. Kalau identitas ini percakapannya nanti terkait kalau di NLP hubungannya dengan NLL ya, neuro linguistic
neurological level. Oke, nah konsep yang selalu saya bawa sebetulnya kadang-kadang mikir ya NLP itu jangan-jangan ini kuncinya Pak Haji. Kalau menurut saya ya kita itu mengasosiasi, mendisosiasi. Saya cek dulu Ibu Bapak barangkali Pak Derajat sudah tahu ya asosiasi disosiasi. Barangkali Ibu Bapak kalau sederhananya saya sih asosiasi itu menjadi masuk untuk merasakan, kalau disosiasi keluar dari tubuh lah kurang lebih begitu ya. Nah, ini teknik terapi yang paling sering umum kita gunakan untuk meredakan emosi negatif. Misalnya lagi nangis, misalnya, coba keluar dulu dari tubuh. Kalau saya minta ini ya, coba keluar dari tubuh. Kalau keluar dari tubuh itu disosiasi. Kalau masuk dalam sesuatu, termasuk tubuhnya adalah asosiasi menjadi. Nah, kurang lebih itu yang perlu dipahamkan. Hampir saya punya hipotesis, mungkin nanti harus diriset ya. Kunci NLP ini asosiasi disosiasi. Ketika seseorang itu sudah mahir memanfaatkan kemampuannya untuk memodel, memodel itu kan menjadi orang yang kita kagumi. Makanya di dalam hipnosis di angkatan-angkatan awal itu ada namanya siapa ya, yang ilmu ngemat. Jadi kita bisa menjelaskan Pak Derajat ya bahwa ngemat yang Jang Jawokan Pak Haji. Jadi saya itu orang Cililin yang aslinya itu ada Jang Jawokan. Seperti memanggil sesuatu, paku pang pang paku ping ping paku was paku wal kual sang ratu kewong si maing si mamaung kupu-kupu rama-rama entrep dina ramo lima nah gitu. Itu jadi macan apa itu ilmu bahasa Sundanya ngemat itu. Padahal ilmu teknologi pikirannya adalah mengasosiasikan dirinya menjadi punya macan, menjadi apa. Nah, kita manfaatkan. Keluar dari situ, kita lakukan disosiasi. Nah, dalam teknik sederhana tadi ya, untuk mengurangi kecemasan seseorang, udah jangan terlalu terlibat dengan persoalan. Saya sering mencontohkan tentang yang main bola lah. Pendukung Persib kan selalu gemes ya kalau nonton Persib itu, apalagi kalau penalti tidak masuk ya kemarin. Kayak kita kok berkomentar harusnya begini, begitu, begitu. Kenapa? Karena kita disosiasi, tidak di dalam. Tapi bayangkan kalau jadi yang nendang bola mungkin tegang, banyak ekspektasi dan segala macam karena dia terlalu mengasosiasi. Cara meredakannya ya lakukan disosiasi. Coba Bu Yana, mohon maaf ya, Bu Rini, keluar dari tubuh misalnya. Ketika melihat ibu sendiri sedang nangis, mungkin bisa diperbarui bibirnya agak terlalu ke bawah atau air matanya tidak dramatis gitu. Kita bisa evaluasi kan kalau kita disosiasi. Jadi teknik sederhananya asosiasi disosiasi, masuk keluar masuk. Dan itu selalu kita gunakan di dalam proses NLP atau proses kalau misalnya part terapi saya akan membagi pikiran Anda menjadi dua. Ketika saya tepuk tangan kanan, itu adalah diri Anda sendiri. Ketika saya tepuk tangan kiri, itu adalah orang yang Anda benci misalnya. Dalam hitungan ketiga, tarik napas, hembus napas, satu, dua, tiga, saya tepuk misalnya tangan kanan. Oke, Assalamualaikum misalnya. Kita akan ngobrol ya dengan si X misalnya. Nah, dalam hitungan ketiga saya panggil nih temannya. Satu, dua, tiga, tepuk tangan kirinya. Muncullah ekspresi dia menjadi orang, nah menjadi itu mengasosiasikan dirinya menjadi yang musuhnya gitu. Saya pernah ada ini Pak Derajat beberapa kali mahasiswa yang di FIP itu Fakultas Ilmu Pendidikan ada satu filosof besar lah sebetulnya ya dan sudah almarhum. Saya menangani kasus mahasiswa yang ditunjuk dalam keadaan fokus dia presentasi kemudian karena ada kesalahan tertentu ditunjuk dengan kata-kata yang sangat kasar dan mempermalukan di ruang kelas itu. Akhirnya ketika saya itu lagi mengumpulkan untuk persiapan sidang, disebutkanlah dosen ini yang akan menguji kamu, dosen ini menguji kamu, ini cara menghadapinya. Pas disebut yang trauma itu, disebut nama itu tangannya kejang. Ada videonya, mudah-mudahan nanti bisa sharing ya. Saya melakukan desensitisasi dari jauh dulu suaranya 100 meter sampai wajahnya sampai 10 meter sampai dekat. Kemudian saya gunakan part terapi kiri kanan, tangan kiri kanan di dua. Saya panggil tuh tangan sentuh tangan kirinya, Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mukanya berubah apa segala macam. Tapi orangnya sama. Si orang ini klien tuh berarti mengasosiasikan dirinya menjadi si bapak itu gitu. Oke, saya tepuk lagi tangan kiri dia mengasosiasikan dirinya, artinya disosiasi dari si bapak itu. Akhirnya dipertemukan, ngobrol. Nah, inilah mekanisme konseling ya kita harus partnya itu harus terintegrasi, saling memaafkan. Walaupun di situ ada
apa terapi pemaafan juga ya. Saya minta untuk si mahasiswanya menghardik, memberi nasihat ke dosen dalam pengertian dosennya tidak ada, hanya di dalam pikirannya. Akhirnya rilis, alhamdulillah ujian sidangnya lancar dan seterusnya. Oke, nah jadi konsep utama ini barangkali kita perlu pelajari lebih dalam dan saya berpikir berhipotesis kuncinya ada di sini nih. Karena memodel itu adalah mengasosiasikan diri menjadi gitu. Kita melihat orang model yang negatif, ya kita harus disosiasi, jauhkan diri saya dari sifat-sifat orang itu. Nah gitu. Oke, yang berikutnya bicara tentang sumber daya karena judulnya sumber daya. Nah, di dalam teknik asosiasi disosiasi sebetulnya kita bisa melihat ada tiga sumber daya sebetulnya. Masa lalu dan masa depan. Serta yang terakhir adalah sumber daya dari orang lain. Kan pergerakannya begini ya. Misalnya kita pernah coba di eh, sebelum kehidupan saat ini mungkin di SMA, di apa, di masa lalu lah, yang kalian merasa termotivasi misalnya. Kita kan ingin membawa tuh, mengasosiasikan dulu mundur, kemudian bawa itu, kemudian dibawa ke masa kini, kemudian melihat masa depan dan seterusnya itu asosiasi disosiasi. Jadi sumber dayanya itu masa lalu, masa depan. Nah ini ya sumber daya masa lalu, dari pengalaman, dari nilai, dari kekuatan yang pernah kita rasakan, kita bisa ambil. Jadi di dalam kadang-kadang ini sharing saja ya, karena Bapak Ibu juga sesama trainer. Saya sering memanfaatkan ini nih, Pak Haji, mengajak teman-teman yang jadi peserta itu pergi dulu ke masa lalu, cari sumber daya yang positifnya, diamplifikasi, dinaikkan. Kemudian ya kalau umumnya kita bisa pakai Circle of Excellence. Tapi kalau ke belakang ya bukan itu bisa diregresi, tapi diregresi sederhana lah, mundur sederhana untuk menarik sumber daya supaya pengalaman, nilai, kekuatan itu bisa kita manfaatkan untuk masa depan. Nah, sumber daya yang lain adalah masa depan. Saya pernah di apa yang atlet-atlet itu ya memanggil itu teknik sederhana sebetulnya gestalt yang kursi kosong. Coba lihat diri kamu, di hadapan kamu ada diri kamu 10 tahun yang akan datang. Mahasiswa SMK nih. Mahasiswa siswa SMK tuh. Di Darul Hikam saya minta ke depan, coba di hadapan diri kamu imajinasikan dan bayangkan ada diri kamu 10 tahun yang akan datang. Tarik napas, hembus napas biasa ya, tanpa tanpa menutup mata. Sudah hadir? Nah, cara ngeceknya biasa ya, kita cek ininya apa namanya fakognya, visual auditory ini misal sudah terlihat pakai baju warna apa, celananya pakai celana apa, dan anehnya memang kadang-kadang itu sudah hipnotik sebetulnya bahwa si yang bersangkutan sudah melihat di kursi kosong itu ada sosok lain, misalnya dalam contoh saya adalah dirinya di usia 10 tahun yang akan datang. Dia melihat misalnya yang pernah saya tangani itu di dalam pelatihan diminta ke depan, oh saya lihat Pak pakai kemeja, Cen. Oh ya. Kemejanya hanya pakai kemeja aja atau pakai jas, pakai dasi. Oke, celananya celana katun katanya. Biasanya kan dia ya jin apa segala macam ini katun. Oke, sepatunya penasaran kan biasanya sampai ke alas kaki tuh. Oke, pakai sepatu kulit katanya. Wajahnya kayaknya seneng dah, senang gitu. Oke, itu sudah hadir tuh. Dia sedang mengimajinasikan, memvisualisasikan, merasakan kehadiran. Nah, itu sebetulnya sumber daya dari masa depan. Nah, tinggal kita masukkan posisinya. Misalnya, coba sudah kelihatan senang kan hadir diri kamu apa namanya? Kayaknya ini sudah sangat sukses dan seterusnya. Oke, sekarang pindah posisi duduk. Nah, pindah posisi duduk, duduk di kursi kosong yang diimajinasikan ada dirinya 10 tahun yang akan datang itu adalah proses asosiasi tadi sebetulnya. Coba rasakan diri kamu. Nah, dalam hitungan ketiga rasakan tarik napas, hembus napas begitu ya. Atur napas senyaman mungkin. Rasakan diri kamu menjadi diri yang 10 tahun yang akan datang yang ketika ini sedang berlangsung percakapan ini posisinya pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana katun, warna tertentu, kemudian pakai sepatu kulit. Nah, itu kemudian saya minta dia merasakan. Nah, beda tuh struktur tubuhnya. Struktur tubuhnya kan itu ini tujuannya adalah kita mengambil sumber daya dari masa depan. Ya boleh pakai teknik Circle of Excellence,
atau orang dan seterusnya lah. Oke, nah kemudian tuh yang anehnya ketika saya bukan aneh sih sebetulnya ada ada komunikasi karena imajinasi ya. Coba apa yang terima kasih Pak kata saya tuh sudah menjadi seseorang yang hadir di sini menyatu dengan diri Bapak sendiri gitu. Kenapa? Karena 10 tahun yang akan datang. Kemudian ada nggak yang mau disampaikan ke diri Bapak tuh lagi SMK tuh sekarang lagi bingung mau kemana nih mau kerja atau ke PT begitu ya. Kemudian dia ngomong terima kasih ya sudah mengambil keputusan yang tepat, sudah berjuang. Itu kan imajinasi, dirinya kan sudah tidak ada di kursi yang pertama. Dia menyampaikan itu dan itu akan menjadi tumbuh. Dikembalikan lagi, nah itu sumber daya dari masa depan. Pak, saya bingung masa lalu saya nggak ada yang bagus. Yang tadi sumber daya masa lalu. Saya di masa depan juga nggak punya gambaran. Yang saya kebayang tuh Madesu aja, masa depan suram. Tapi sekarang kan kalau mahasiswa Madesu itu saya framing supaya masa depan sukses. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya orang lain. Saya pernah ini sharing aja kepada teman-teman ya. Saya sering sekali memanfaatkan ini ada istilahnya Superman State. Pak Haji dulu saya belajar ini ke Pak siapa ya trainer NLP sekarang yang kena stroke. Stroke jadi Paroni, Paroni Ronodirjo. NLP, pokoknya nanti bisa di googling lah buku-bukunya dan segala macamnya. Nah, itu sering menggunakan Superman State. Saya tampilkan dulu tampilan Superman. Kalau di klip di YouTube itu ada Man of Steel, Pak Derajat ya, nanti tampilkan supaya anak-anak itu terasosiasi jadi si Superman itu. Ya mungkin Superman identik dengan laki-laki boleh lah, walaupun agak terlalu seksi ya, Wonder Woman. Janganlah. Ada yang Super Woman-nya kan ada di film, ya pokoknya ada lah. Ambil klip itu untuk yang perempuannya. Setelah itu langsung diinikan, imajinasikan, bayangkan semuanya berdiri, pakai Circus of Excellence, eh, diri ini itu kan menjadi sumber daya orang lain. Bisa pakai Superman State itu, tapi Superman State itu sebetulnya adalah analogi saja. Tapi kalau misalnya kamu mau jadi siapa di masa depan, ada role model nggak? Pengen jadi Ariel, oke. Pada hal-hal tertentu yang negatif, jangan di googling tentang Ariel. Misalnya karena kamu jadi penyanyi, imajinasikan dan bayangkan suaranya, kemudian perlakuannya, aktivitasnya dan segala macam role model. Sehingga kembali lagi pemanfaatannya dua teknik tadi, asosiasi, disosiasi, asosiasi, disosiasi. Supaya terlatih gitu. Kemudian memang harus juga didukung oleh lingkungan dan relasi. Semakin kita dekat dengan orang yang kita model, ya semakin bagus. Nanti kehidupannya akan apa ya sumber daya orang lain itu akan kita bisa dalam bahasa Inggris itu ada istilah fake it until you make it. Nah, gitu. Ini harus hati-hati membaca bahasa Inggris itu ya. Kadang-kadang disatukan fake it till you make it. Fake it pura-pura sampai menjadi gitu. Kurang lebih begitu ya. Kan katanya ya dulu ada Mario Teguh lah untuk menjadi kaya itu harus kita menjadi super ya gitu ya Pak Aci ya. Walaupun sekarang tidak super lagi ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Itu kita ambil ada beberapa ilmu yang bisa kita ambil. Nah, jadi tiga sumber daya inilah yang saya maksud di dalam sharing ini, sumber daya masa lalu, masa depan, dan kalau tidak punya susah, coba sumber daya orang lain gitu ya. Jadikan role model. Emang NLP modeling. Nah, nanti diintegrasikan di masa kini bahwa semua sumber daya itu untuk tindakan sekarang. Nah, kadang orang lupa pada bagian integrasi ini. Ketika masuk ke Circle of Excellence misalnya ya, masuk ke sumber daya masa lalu, ke sumber daya masa depan, atau sumber daya orang lain, pas kembali saat ininya tidak dibawa. Makanya biasanya saya menggunakan kata-kata imajinasikan dan bayangkan Anda sekarang menyatu dengan orang yang Anda bayangkan, bahkan mungkin itu diri Anda sendiri yang sudah sukses dan segala macam masuk. Imajinasikan itu sebagai hologram yang menyatu, terintegrasi. Yang hari ini, mulai saat ini dan seterusnya, Anda menjadi pribadi yang lebih baik, yang akan mencapai cita-cita yang dicita-citakan pada saat di masa yang akan datang. Nah gitu, integrasinya saat ini. Nah, yang biasa kita gunakan tekniknya ini perceptual position yang ada 5 itu. Ibu Bapak saya pernah melatih guru-guru untuk apa ya terkait dengan dulu itu ada sel, bukan dulu ya,
social emotional learning. Nah, jadi kalau saya mengamati memang ada 4 kompetensi Pak Derajat yang harus dikuasai. Itu yang pertama adalah student mastery, content mastery, delivery mastery, dan self mastery. Pada bagian self mastery inilah penting seorang guru memahami atau menguasai dirinya sendiri. Nah, ada satu simulasi saya gunakan ini dari perceptual position. Nah, posisi ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima ini akan membantu penguatan identitas dirinya untuk terintegrasi yang tadi. Di posisi aku sekarang first position, itu kan posisi potensial. Nah, kita hubungkan dengan potensi dan aktualitas. Second position, di hadapan kita ada diri kamu atau diri orang lain yang kamu sumber daya tadi. Di third position, itu ada diri kamu menjadi pengamat. Biasanya saya itu kalau di YouTube, Ibu Bapak ketik mungkin ada yang nge-videoin, ada yang mengupload sendiri. Judulnya Ari Rahmat Riyadi, Perceptual Position atau Tukang Hipnotis. Ada tuh guru yang merekam. Nah, jadi 5 posisi ini digunakan. Biasanya kita sampai posisi ketiga saja, observer. Tapi sebetulnya ada posisi keempat di tengah tuh. Itu untuk melihat semua sistem tuh berjalan nggak, punya makna tersendiri, sudah betul-betul memerankan masing-masing nggak dari posisi 1, 2, 3 gitu. Nah, kemudian posisi kelima ini nih harus jauh posisinya, ini helikopter view lah. Kalau di NLP dibuka-buka itu kadang-kadang yang fifth position ini atau posisi kelima itu disebutnya with God position. Mencari hikmah, makna ada di sini nih, di fifth position. Jadi melihat dari atas, Bu, ternyata Ibu tuh begini di posisi pertama. Oh, ternyata tidak ada masalah dan Ibu tuh ingin sesuatu yang ingin dicapai dari posisi kedua. Ibu sudah melihat bahwa di antara posisi pertama potensi Ibu dan aktualisasi Ibu yang Ibu cita-citakan di posisi kedua ini harus menjalani sesuatu yang harus dilakukan. Di posisi keempat kita harus bangun sistemnya. Di posisi kelima ini lihat semua orang-orang yang duduk di itu adalah Ibu sendiri yang memiliki makna bahwa memang Tuhan mengharapkan ibu untuk menjalani ini semua dengan baik gitu. Makanya kadang disebut fifth position ini atau universal, spiritual, wise position itu ada yang menyebut with God position, berdampingan tak berdampingan lah dengan Tuhan lah istilahnya itu lah, supaya memaknai apa yang sedang dilakukan ini untuk integrasi. Nah, jadi harapannya dari sharing hari ini untuk klien kita, terutama diawali dengan diri kita, saya mungkin pernah menyampaikan, tapi mungkin bukan dengan teman-teman ya, ada satu konsep eh, go first. Jadi kita itu sebagai konselor, hipnoterapis, guru dan segala macam itu harus go first. Itu dari salah satu ahli yang Pak Iwan pergi ke Amerika, satu konsep yang dinyatakan kita harus pergi duluan, go first. Jadi kalau misalnya tarik napas, hembus napas, kita juga kan supaya terjadi pacing dan leading, tarik napas, hembus napas bareng-bareng. Kemudian apa dan seterusnya kita harus go first. Tujuan menjadi jelas, emosi menjadi stabil dan aksinya selaras. Itu dampak hasil transformasi kesadaran. Dan Ibu Bapak, ini mungkin refleksi saja. Kita sharing. Ini Bu, pertanyaan ini untuk kalau dalam khutbah untuk diri saya juga sendiri, potensi utama saya nih satu hari lagi nih saya mau mendesain hidup. Semoga bertahan dan memang betul-betul bisa dimaknai sehingga di akhir Desember tahun 2026 kita bisa menyatakan alhamdulillah semua hal-hal yang kita rencanakan, yang kita integrasikan, potensi yang ada bisa teraktualisasikan di Desember 2026 sehingga potensi bisa teraktualisasikan, tujuan hidup bisa tercapai dan kita mulai dengan langkah kecil eh, hari ini dan transformasi dimulai dari kesadaran yang tadi. Semoga dengan apa proses-proses pendidikan kita melalui pembelajaran hipnoterapi, NLP dan segala macam dari Pak Iwan dari Transformasi Indonesia meningkatkan kesadaran kita atas peran kita, kemudian baik secara horizontal maupun vertikal. Kemudian ya terakhir mulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Mangga THE barangkali ada diskusi dan segala macam itu singkat saja karena persiapan ini ya tanggal 31 ini Tanggal kira-kira Ibu 31 Bapak. besok ya, Tapi Kang. tidak Oke, boleh baik, bakar-bakaran terima tapi kasih. THE ya. Jangan Bakar 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 kenangan petasan, aja. bakar Oke, kenangan. baik. Baik, terima kasih Silakan. Kang Ari untuk insight dan
ilmunya ya untuk kita yang khususnya terjun di dunia pendidikan. Baik, kepada Bapak Ibu semua, kita buka sesi diskusi, sharing dan tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan ataukah mau sharing pengalamannya itu boleh. Bisa langsung nyalakan mikrofonnya dan kameranya. Silakan Pak Aji nih. Pak Aji tadi di-mention terus nih sama Pak Ari. Silakan Pak Aji. Ya, Coba karena kita tanggapannya merasa nih. satu Satu usia lah. rating, Mudah-mudahan satu kelas kemarin. satu kelas. Iya. Iya, Pak Oke. Ari clear banget sih praktek-prakteknya ya. Mas saya Wah, tertarik yang itu Pak Ari, yang ya, yang ya. yang perceptual precision itu Pak. Posisinya. Ya, Ah, ah, ah. Kalau saya waktu mentraining para manajer juga untuk training leadership, ya. itu ada praktek role modelnya itu pakai three perceptual position itu Pak. Wari. Ketiga ya. Jadi tiga. Jadi ada yang jadi anak buah, ada yang jadi manajer, ada yang jadi observer. Kayak gitu, tiga itu. Nah, itu gimana rasanya waktu jadi anak buah, tapi kata-kata manajernya kasar gitu ya. Nah, itu mereka jadi merasakan tuh seperti itu. Jadi memang efektif sih dipakai bahkan di dunia profesional pun secara terselubung itu dipakai. Tidak ngomong NLP waktu saya training itu. Ya, Saya waktu mentraining mereka role model saya tidak bilang ini teknik NLP ya, tidak. Saya hanya ini role modelnya masing-masing yang satu jadi manajer, yang satu jadi anak buah, yang satu jadi pengamat orang luar bisa asosiasi tadi gitu kan. ya. Nah, itu ya hasilnya sih ada yang waktu itu ada yang belum jadi manajer pun, oh iya ya ternyata jadi manajer susah juga ya gitu. Jadi Nah, ada iya. gitunya gitu. Ada poin di mana dia datang ke saya langsung, Pak, ternyata manajer-manajer kita juga blundernya banyak ya Pak ya. Blunder kenapa? Ya ternyata mereka memang nggak tahu caranya mungkin. Jadi mereka lebih empati jadinya. Betul. Mungkin mereka nggak tahu caranya untuk jadi manajer, makanya jadi kayak begitu gitu. Ya, ya seperti itu Pak. Jadi kalau pakai 5 kayaknya lebih kuat lagi kayaknya Pak Ari Pakai ya. 5 lebih kuat Pak Ari lagi. saya pakainya 5 ya. Iya. Oh, Cuman kita iya Pak. mengimajinasikan Mungkin Tuhan, sharing. boleh, boleh. Mengimajinasikan Tuhan berdiri dengan kita atau duduk dengan kita itu agak repot memang. Tapi di situ ada pemaknaan yang dalam. Bentar, saya izin share screen ya. Nah, ini salah satu yang saya, ini tuh sebetulnya pesertanya ada di sini nih. Ada, ini bukan dari YouTube saya, tapi ada yang mengemerah lah, mendokumentasikan. Nah, eh, ini si ibu ini, ini ibu bapak melihat share screen, oh ya, si ibu ini dalam konteks tadi self mastery ya, penguasaan diri. Kadang-kadang guru juga tidak menguasai dirinya, Pak Derajat. Sehingga apa yang terjadi di rumahnya dibawa ke sekolah, state-nya tidak berubah, jadi marah-marah. Nah, ibu ini saya minta ke depan. Memang enaknya perceptual position yang tadi saya sampaikan, bahkan kita tidak perlu tahu inti masalahnya, persepsi berubah. Di posisi pertama ini, si ibu ini itu diminta untuk mengimajinasikan dan membayangkan ini posisi kedua. Nah, dalam konteks pembahasan kali ini, kita bisa memanfaatkan ini potensi, ini adalah aktualisasi yang ingin dicapainya. Imajinasikan, bayangkan ibu 10 tahun yang akan datang. Nah, dalam konteks Pak Aji, imajinasikan bayangkan yang duduk di hadapan ibu ini adalah manager level misalnya ya. Ya kan dibawa ke sini ya. Ini bentar ya. Nah, ini memang kebetulan ibu ini punya kasus dengan seseorang. Sama dengan konteks Pak Aji, punya pandangan yang mungkin belum berubah tentang manajernya. Nah, saya minta imajinasikan, bayangkan. Yang paling ramai itu kalau simulasi seperti ini, kalau kasusnya ibu-ibu atau bapak-bapak, kita tanya jenis kelaminnya apa. Kebetulan ini jenis kelaminnya laki-laki, sehingga peserta jadi rame tuh. Laki-laki sedang ada masalah sama laki-laki. Atau perempuan sedang, ya, kayak itulah. Nah, kemudian diminta menjelaskan, membayangkan, hampir seluruhnya harus tubuhnya ada tuh. Sampai rasa tidak nyamannya harus diungkap. Nah, kemudian
Kita minta ke posisi kedua kan, Pak ini ya, Pak Aji. Rasakan orang. Nah, rasakan. Nah, kita tanpa tahu masalahnya atau misalnya coba rasakan jadi manajer. Bayangkan diri Bapak. Nah, ini sedang melakukan asosiasi sebetulnya. Padahal Pak Haji tinggal menyampaikan model ini, Ibu Bapak. Kalau dalam NLP itu namanya perceptual position. Nanti Ibu Bapak bisa ikut pelatihan dengan saya. Gitu. Bisa ya, nanti gitu ya. Terus tambah sedikit aja nggak apa-apa. Nah, ini Wah, aku memang juga dong. si ibu ini, saya tanya, sudah lihat ibu-ibu yang ada di hadapan sana, karena dia sudah mengasosiasi jadi bapak-bapak yang punya kasus. Sudah, ada masalah apa Bu? Pak dengan si ibu itu? Nggak ada. Aslinya ini nanti bisa lihat rekamannya. Nggak ada. Loh, kok nggak ada? Dan si ibunya juga mulai tersenyum. Artinya apa? Ada masalah, berarti ini ada masalah di si ibunya. Nah, biasa ya, kita di posisi ini sudah adil ataupun mukanya udah mulai terbuka. Memang di tiga posisi ini juga udah aman sih sebetulnya ya. Di tiga posisi ini untuk menjadi observer bahwa oh, ternyata si ibu ini punya persepsi yang negatif ke si bapak ini karena ketika si ibu ini jadi si bapak ini tidak ada masalah. Kegeeran aja gitu ya. Nah, ini posisi ketiga. Nah, yang jarang dilanjutkan, orang berhenti di posisi ketiga. Tapi sebetulnya ada posisi empat. Sebetulnya ya kalau, nah di sini ini membelakangi audiens, tapi untuk melihat makna dari peran di sistem namanya. Coba di dalam sistem perusahaan misalnya bisa diambil. Jadi kita lebih menganalisis lebih dalam, apakah semua orang sudah memerankan perannya masing-masing, kemudian apakah sistem sudah berjalan. Kadang-kadang sistem itu penting. Jadi environment-nya kita cek di bagian posisi keempat ini. Nah, yang menarik memang di bagian apa posisi ini harus lebih tinggi biasanya harusnya. Nah, sengaja minimal jauh lah. Inilah posisi kelima. Percakapannya, coba Bu lihat. Nah, ini memang harus bagusnya lebih tinggi posisi duduknya melihat dari jauh, dari atas atau helikopter view tadi, sehingga di sini perolehan makna. Bu, coba Ibu ketika jadi posisi satu apa? Ini percakapannya tentang makna menjadi manusia. Oh iya ya, saya menjalani peran saya sebagai apa tim dan itu sudah manajer. Ternyata kalau saya amati antara saya dengan manajer ada gap, pemahaman saya tentang menjadi manajer segala macam. Ternyata sistem juga berpengaruh. Oh iya ya, hidup ini hanya main-main bermain peran gitu. Macam-macam. Biasanya insight-nya muncul di sini nih kuat, Pak, di posisi kelima. Terus akhirnya muncul makna transendental spiritualnya. Oh iya ya, jadi tenang banget gitu. Kalau sudah dihubungkan, apalagi kalau sudah disampaikan, Ibu, posisi kelima ini adalah punya istilah tersendiri, namanya with God position. Jadi Ibu jangan tenang, jangan khawatir lagi bahwa Ibu dengan Tuhan ini ya hanya menjalankan peran aja. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan tujuan itu sejalan dengan pengabulan doa-doa yang kita harapkan. Biasanya mengangguknya lebih banyak di God position. Nah, biasa ya harus ya kita dampingi untuk melihat, mengimajinasikan. Ini hipnotik sebetulnya kan? Hipnotik membayangkan, walaupun ya level transnya tidak dalam. Nah, ini harusnya di semuanya itu, nah ada yang harus diintegrasikan kembali lagi di kursi pertama supaya ada insight baru, persepsi baru kan begitu ya Pak? Harus dikembalikan ke kursi yang pertama. Dia mengasosiasikan dirinya dengan pemahaman di kursi-kursi yang ada. Begitu, Pak Haji tinggal nambahin ini Ibu Bapak ini teknik perceptual position dalam NLP itu ada pelatihannya. Daftar ke Bahaya itu kayak gitu. Itu mungkin responnya terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Kang Ari, terima kasih juga Pak Haji. Sama, Oke, Pak. dari Terima Bapak Ibu kasih. semua, Siap, siap. yang lainnya, apakah ada yang ingin sharing-sharing dan bertanya? Silahkan Siap, untuk Bahan. mengaktifkan mikrofonnya. Boleh, silakan Pak Derajat. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Derajat. Terima kasih Pak mentor yang luar biasa, yang ditunggu-tunggu nih, luar biasa nih, makasih nih ilmunya. Malu lah di hadapan Pak Derajat saya. Ya kalau mengajar seperti itu, kalau mendalami ini, Ya, alhamdulillah, walaupun hanya beberapa, hampir 1 tahun ya saya di dalam ini, tapi alhamdulillah ya, ingin fokus dengan ketemu dengan teman-teman, wabil khusus dengan Pak Ari, saya harus banyak belajar ya, dan teman-teman yang lain tentunya. Ini ada satu pengalaman yang menarik, Pak. Jadi ya.
Pak Ari menerangkan tentang eh, potensi diri ya intinya. Bagaimana Pak Ari tadi sempat ngisi pelatihan di SMA Darul Hikam ya. Oh ya, ya di Nah, Darul Ikam. ini mudah-mudahan nanti bisa terjauh juga. Saya pernah sebelum saya punya ilmu ini ya, artinya Ya, sebelum pernah bergabung dengan hipnoterapi dan NLP, saya pernah ke anak-anak zaman saya jadi pembina OSIS juga, ada namanya kantong cita-cita gitu ya. kantong cita-cita ya Jadi ya. anak-anak teh, ya anak-anak diminta silakan cita-cita kamu apa nanti di setelah kuliah lah. Ya, Ya, jadi setelah kuliah mau jadi apa, mereka kumpulkan dalam satu satu tas, dikunci sama saya tidak dibuka, anak-anak juga di dananya. Kalian nanti nanya ketika setelah selesai kuliah gitu. Nah, iya, ini percobaan aja itu. Pas selesai intinya mereka sekarang sudah pada kerja dan sedikit banyak ya. Sedikit banyak ada yang ya tepat, ada juga yang memang jauh begitu ya. Nah, iya. dengan kasusnya yang tadi Pak Ari sampaikan, sudah ada penelitian belum Pak Ari yang tadi 10 tahun ke depan kan tadi ya. Ketika Iya, ditanya 10 tahun ke depan mau jadi apa gitu kan. Nah, iya. sampai hari ini mungkin Pak Ari sempat nggak menanyakan ya menanyakan mereka-mereka ya, anak-anak yang tadi Iya. ditanya. Nah, ini Pak Eri, ini amat sangat dibutuhkan oleh kami nampaknya, karena saya juga di sekolah ya. Nanti anak-anak kan mau ke SMA, mau kuliah. Nah, saya akan mau coba seperti ini gitu Pak Eri. Ya, ya, bagus. Iya, ya, Pak. Bentar. Ada satu percobaan. Ini ada lagi, Pak? Yang kedua ini Pak Eri, mengenai Oh WMI. ya, WMI, ya. ini saya tertarik juga. Kebetulan saya sempat, mohon maaf nih teman-teman, sempat menjadi kepala sekolah di Salman Al Farisi ya. Saya sebutkan Salman Al Ya, Farisi. Itu ada konsep sampai hari ini leadership kepemimpinan, di mana ada 7 kepemimpinan yang perlu dimiliki oleh seorang leadership gitu, ya, seorang leader gitu. Ya. Salah satunya yang asik itu WMI. WMI itu siapa aku gitu ya. Itu ya. asik sekali ketika membongkar itu siapa akunya itu. Saya ingat salah satu apa hadis atau apa, barang siapa yang mengenal Tuhannya maka akan mengenal dirinya, barang siapa Mengenal mengenal diri, dirinya mengenal akan Tuhan. merasa, nah itu Ya. ternyata kita memang kita tidak ada apa-apanya gitu. Nah, ini Nah, perlu itu mengerikan kalau udah dibahas itu Pak Ari. Tapi betul. menang marahnya dengan nanti sedikit ditoel juga dengan ya apa yang kita sedang bicarakan ya, NLP dengan Ya. hipnonya itu aja Pak Ari. Baik. Makasih Pak Aduh, Ari. terima kasih Pak Derajat. Saya membaca tulisan Pak Derajat terakhir dikirim oleh di grup Hmm. eh, Prof Wahyu. Mungkin pernah Ah, ingat menulis. Prof Wahyu adalah kaprodi sebelum saya. Di share, wah ini tulisan Pak. Oh, Pak Derajat ini. Ya, tentang tadi ya, Pak. Nah, oke, pertanyaan pertama tentang adakah penelitian apa namanya longitudinal sebetulnya kan itu penelitiannya harus panjang, Pak. betul betul Penelitian betul. panjang dan itu sudah banyak salah satunya marshmallow test. Pernah mendengar mungkin Bapak ada saya share screen ya. Marshmallow test. Nah, ini nih. Yang anak diminta untuk menahan dirinya ini tentang instant gratification ya. Nah, ya, nah ini nih, ini marshmallow test entah dari Harvard atau Princeton ya. Ini diuji coba dan itu sudah ada penelitiannya. Jadi si anak ini diminta untuk menahan dirinya, tidak memakan marshmallow. Nanti kalau bertahan di waktu tertentu akan dihadiahi, gitu ya. Nah, ternyata ini yang penelitian ini yang menurut saya akurat karena si anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menahan diri tidak memakan marshmallow-nya itu lebih sukses di beberapa tahun yang akan datang, begitu. Sudah ada Pak penelitian itu. Oke. Jadi nama penelitiannya marshmallow test tentang instant gratification, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang apakah saya kan yang di Darul Hikam itu meminta satu siswa ke depan, kemudian dia mengimajinasikan di kursi kosong di posisi kedua itu untuk aktualitasnya seperti apa, masa depannya. Di situ ada intensitas emosi yang dibangun, ada intensitas bahwa ketika duduk menjadi si orang kedua, yaitu dirinya 10 tahun yang akan datang itu, ekspresinya berubah, dadanya lebih tegap karena dia pakai jas kan, sepatunya pakai sepatu kulit. Kemudian dia mengatakan, "Ah, ada yang bisa dinasihatkan nggak ke diri Bapak yang masih kecil itu di hadapan Bapak?" Nah gitu. Dia tidak memberi nasihat, hanya berucap terima kasih sudah mengambil keputusan itu yang wah.
Berarti ada keputusan besar yang diambil si anak ini gitu. Terus ada pesan supaya sholat biasa umum ya, Mhm. jangan ditinggalkan dan seterusnya. Diminta lagi duduk. Nah, disitulah perubahannya. Nah, pertanyaannya, apakah yang bersangkutan itu akan mengalami terjadi menjadi orang yang dibayangkan 10 tahun yang akan datang, itu harus diikuti terus. Betul, betul, betul. Itulah yang intensitas yang harus kita bangun terus. Hmm. Makanya harus sering diingatkan. Misalnya dalam konseling, bukannya kamu kemarin menyampaikan bahwa kamu ingin menjadi direktur perusahaan, masa belajarnya gini? Nah, gitu. Itu harus, wow panjang kan konsistensinya, Pak. Gitu. Betul. Makanya saya senang THE kalau cita-cita itu memang harus digantung setinggi langit-langit supaya pas tidur dilihat gitu ya. Karena dilihat terus. Nah, yang menarik adalah Pak Derajat membuat kantung cita-citanya dikunci. Mhm. Kalau menurut saya, kalau intensitas behavioristik itu harus diulang-ulang, diucap ulang. Ingat loh, Hmm. cita-citanya gitu. Jadi supaya tidak dilupakan, gitu. Hmm. Ya, samalah kita Jumatan, walaupun ada yang menyesal juga kenapa Jumatannya sebentar, jadi tidurnya tidak sempurna. Sebetulnya kan itu, sebetulnya kan itu untuk mengingatkan, ya kita tuh harus meninggal dalam keadaan baik, ya kan khutbah awal tuh prolognya itu ya. eh, Meninggal dalam keadaan muslim 7 hari diingatkan terus, Hmm. diingatkan terus. Itulah di dalam buku Seven Habits of Highly Effective Hmm. People itu di begin with the end in mind. Kebiasaan nomor 3 tuh. Jadi yang satu proaktif, kemudian yang kedua ya begin with the end in mind. Jadi mulai dari akhir mau jadi apa. Nah setelah pembahasan Who am I Pak, Hmm. itu kan pertanyaan berikutnya secara filosofis nanya Who will I become? Akan menjadi siapa saya nanti? Gitu. Iya. Akan mengikuti perintah Tuhan. Udah nanti kalau pembahasannya vertikal ya, akan menjadi siapa saya di masa depan setelah lulus sekolah apa segala macam. Dan yang paling terakhir tuh yang paling ngeri tuh, how will I end? Bagaimana saya akan berakhir? Apakah berakhirnya sesuai dengan cita-cita kamu yang kamu impikan itu? Nah, mungkin sebagai sebuah permainan melibatkan imajinasi, kantung yang tadi Pak Derajat itu buat sudah bagus. Hanya mungkin kuncian Hmm. apakah terjadi atau tidak. Nah, itu jadi mungkin agak dari pandangan saya agak ini sayang Misteri. gitu. Ah, Hmm. ah, mending diucap ulang, diucap ulang. Karena itu kalau di buku Virus of the Mind dari James Brody, sesuatu yang diucap ulang, katakanlah sebuah kebohongan akan jadi kebenaran. Kebohongan saja bisa jadi kebenaran. Apalagi kalau kebenaran yang diucap ulang akan semakin benar dan terwujudkan gitu. Hmm. Makanya Pak Iwan kalau dalam simulasi perceptual position, misalnya circle of excellence, maju, mundur, maju, itu diulang-ulang supaya state-nya kerasa gitu dan terbangun. Itu mungkin respon saya. Nah, kita semua pernah punya cita-cita tapi suka belok karena Iya. cita-citanya sering kabur, tidak diingat-ingat lagi, nggak jadi nggak konsisten. Tapi ya memang harus dicek potensinya, Pak Pak Derajat. Saya sebagai korban nasihat tadi, karena kenapa Hmm. hukum awal di dalam konseling nasihat haram itu karena kalau nasihatnya benar akan menjadikan ketergantungan, kalau nasihatnya salah akan menyalahkan. Saya jadi masih ingat Pak Agus sih gara-gara Pak Agus tuh kemarin tanya nyaranin ke IPA saya jadi gagal nih di teknik gitu, gitu. Nah, tapi ya saya bersyukur masuk ke teknik dulu mungkin gara-gara teknik jadi masuk ke psikologi pendidikan. Nah, gitu. Nah, jadi kapan nasihat itu menjadi halal? Kalau yang bersangkutan di dalam konteks pendidikan sudah melanggar norma. Pas saya mau ngambil keputusan ini, oh itu masalah tuh. Masa kamu mencintai seseorang tapi jenis kelaminnya sama? Itu mah harus nasihat mutlak. Ya, itu mungkin tambahannya Pak Derajat. Sedikit Pak Ari, ini banyak. Ini juga apa pribadi juga. Sempat saya kan Ya, jadi istilahnya diundang sama Pak Wahyu. Jadi satu circle ternyata kita ini. ya, alhamdulillah. Nanti Saya kita main. mau mempraktekkan hypnowriting sama sama Ya, mahasiswa ya. kemarin tuh. Bagus itu, bagus. Nanti main ke lantai 5 Pak, di PIP. Ya, insya Allah kalau udah ini insya Allah Ya, secepatnya. ya. Makasih, makasih. Siap, siap. Maaf Bu, Nuhun, Bu Han, Mbak Han. Sedikit belok. ya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Derajat. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lainnya, silahkan untuk sharing-sharing ataukah mengajukan pertanyaan kepada Pak Ari.
boleh bisa langsung menyalakan mikrofon dan videonya. Bu Rini, halo Ibu, ayo Ibuku. Ya, baik. Ini suaranya lagi nggak enak, sedang nggak tidak enak. baik ya. Tentang baik-baik. Semoga cepat sehat Iya, lagi ya Bu ya. ya. Terima kasih Pak Ari, insight banget Pak Ari, luar biasa. Bu Rini. Pak Derajat juga, alhamdulillah ketemu lagi Pak Derajat walaupun di online ini ya. Alhamdulillah kita ketemu. Iya, Baik, dari Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin sharing-sharing ataukah bertanya? Boleh silahkan. Satu orang lagi sebelum kita tutup sesi webinarnya. Sepertinya sudah tidak ada. Baik, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Arya Langsung sudah alhamdulillah. Kita harus mempersiapkan hari esok, Pak. Betul ya Kang, hari terakhir di tahun 2025 ya. Siap. Dan nanti kita Hari akan terakhir bertemu lagi 1 tahun 2025. ke Banyak depan. pertemuan. Bahaya. Kalau Dan saya di maaf, kelas ini mohon maaf, yang lainnya mohon maaf karena saya guru. Saya Ya. sering ke anak-anak kerjain guru, serbu aja lah Pak Ari dengan pertanyaan-pertanyaan. betul Pak Derajat. Atau dari Pak Derajat ada pertanyaan lainnya nih. Sebenarnya banyak Kita sudah berencana ketemu pengalaman di masa lantai lalu 5. ya. Ya, Pak Ari, gimana, Pak? enggak ini Silakan, teman-teman semua, saya itu yang Ya, membongkar UN Pak Ari. ya. Orang pertama yang membongkar UN Kota Bandung saya. Mohon maaf ya teman-teman. Masya Allah. Sempat ramai ke liputan 6 gara-gara membongkar kan Nurani tergadaikan. Tulisan saya itu di Kompas judulnya Nurani tergadaikan. Akhirnya ramai sampai liputan 6 sampai di persidangan Pak Ari. Luar Ternyata biasa. ya begitu ya, menegakkan kebenaran itu teman-teman semuanya ternyata Ya. nggak, memang berat ya. Kemudian saya hijrah ke Kabupaten Bandung nih sedikit dengan harapan lebih baik gitu ya pendidikan. Ternyata lebih parah lagi. Kita satu kabupaten, Pak. Kabupaten Bandung lebih parah ternyata. Sampai ya akhirnya saya bongkar lagi kejadiannya, saya bongkar lagi. Sampai hari ini mohon maaf sampai saya itu untuk naik pangkat aja susah gitu ya. Cirian gitu ya. Ya. Mengerikan nih teman-teman. Dan mudah-mudahan dengan saya mimpi besar Pak Ari dan teman-teman semua, Apa? suatu saat ini bisa jadi masuk kurikulum ya Pak Ari ya, buat Ya. guru-guru kayak gitu ya. Hipnoterapi atau NLP itu seharusnya mungkin seperti itu gitu ya. Gitu aja. Baik, Baik, tidak Pak. apa-apa Pak. Mungkin insya Allah di lain kesempatan derajat Pak Derajat gitu kan, pangkatnya akan lebih dinaikkan lagi dari yang sebelumnya. Di PNS mungkin tidak naik pangkat, tapi di hal lain insya Allah pangkatnya akan naik Ini ada beberapa kebahagiaan pangkat hari ini ke saya depannya, diundang Pak Bupati Mbak Hayan. Iya, Masya Allah. Hari ini saya Bupati diundang mana sama Pak? Pak Bupati dikasih sertifikat gara-gara menjadi penulis inspiratif internasional. Hari ini tadi Masya Allah. sampai jam Mantap. jam 2 tadi selesai acaranya. Ini berkat auranya Alhamdulillah. positif semua itu. Iya, Mantap, mantap. amin. Mantap. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk Bapak Ibu semua untuk terus bertransformasi ya Kang Arya. Ya, Mengamalkan ini sengaja ngambil NLP judul dan ini hikmahnya. supaya menutup ini identitas transformasi Indonesia. Terima kasih ya Kang. Ini relate Ya. banget dari apa yang tadi sempet tim saya dan tim juga obrolkan ya Kang. Memang vibrasi ya, ilmu itu mungkin datang ke kita tuh bukan tiba-tiba. Itu ilmu yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Amin. Luar biasa. Alhamdulillah. Baik, dari Bapak Ibu semua, ini tidak ada, sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, saya izin tutup untuk sesi webinar malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kang Ari sudah meluangkan waktunya dan ilmunya untuk sharing ke Bapak Ibu alumni dari Transformasi Indonesia, dan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, baik yang sudah menyalakan kameranya maupun belum, itu tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan insight-nya, ilmunya tetap sampai ya Kang Ari ya. Amin. Oke, amin.
Izin info, webinar ini adalah webinar rutin dari Transformasi Indonesia yang kami laksanakan setiap hari Selasa jam 19.00 sampai dengan selesai. Estimasi sih sekitar 90 menit sampai 2 jam. Ya, biasanya suka ada kalau seru nih atau sesi diskusinya aktif gitu kan. Itu bisa sampai Ya. jam 9 malam. Ya, hari ini Begitu. tidak terlalu seru, jadi cepat selesai. Seru Kang, sebenarnya seru banget ini gitu. Gampang. Berbobot banget. Berbobot banget Ya, gitu kan, dan memang peserta hari ini tuh kebanyakan di dunia pendidikan khususnya. oh Santai, iya. Ada asik, Bu santai. Maya, ada Pak Ya, Awal gitu. Ya, nanti insya Allah kita share lagi ya Kang ya. Next siap, insya hipnonya Allah. di tahun depan ya Kang ya. Sharing untuk hipno teachingnya. Nah, oke. Dan Insya Allah, izin insya juga Allah. Bapak Ibu semua. Insya Allah di tanggal 31 Januari kita akan ada kelas spesial untuk tenaga pendidikan ya. Itu adalah hipno teaching dan teacher as a coach. Itu adalah kelas pelatihan double sertifikasi eh, CHTC Hypno Teaching, gelar non akademiknya, dan teacher as a coaching pendidikan gitu. Nanti membahas teknik-teknik hipno dan NLP untuk memaksimalkan proses belajar mengajar, fokus konsentrasi di dunia pendidikan. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat juga untuk Bapak Ibu yang aktif ya, yang berkecimpung, yang terjun di dunia pendidikan sesuai dengan passion ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya dari Transformasi Indonesia. Tak hentinya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya dan semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dan kita juga bisa bertemu langsung ya. Nanti tidak hanya rutin secara online, tapi kita juga bisa bertemu secara daring, tatap muka langsung. Oke, saya dari Transformasi Indonesia izin menutup dan mengakhiri sesi webinar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih banyak Kang warahmatullahi Waalaikumsalam Alfa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bapak, tur Terima nuhun. kasih semuanya. Waalaikumsalam Pak Terima Ali. kasih semuanya. Ini salam keluarga.